Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya akan mempresentasikan materi konsep limit dan kaidah-kaidahnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep limit. Di sini tertulis limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Perlu teman-teman ketahui, tidak semua fungsi memiliki limit. Syaratnya, jika suatu fungsi memiliki limit, jika limit kiri sama dengan limit kanan, dapat ditulis seperti di bawah. Limit fx untuk x mendekati a dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati a dari kanan. Pangkat min dan plus ini, kalau min dari kiri, kalau plus dari kanan. Contoh, limit x kuadrat dikurangin 1 per x dikurangin 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangin 1 per x dikurangin 1 terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 1. Artinya, jika x-nya diganti berapapun dengan bilangan real, ini nilainya ada. Sekarang coba kita substitusikan. Jadi, fx sama dengan 1 kuadrat dikurangin 1 per 1 dikurangin 1 sama dengan 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi, fx di sini tidak terdefinisi x sama dengan 1. Meskipun tidak terdefinisi, tapi ketika x mendekati 1, maka fx akan mendekati suatu nilai. Kita cari dengan menggunakan limit. Perhatikan kolom tersebut. Di sini saya tulis angka yang mendekati 1. X dari kiri 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya. Angka yang dari kanan 1,2, 1,1, 1,01. Selanjutnya kita substitusikan. Jadi hasil dari kiri 1,8, 1,9, 1,99 dan seterusnya. Dari kanan 2,2, 2,1, 2,01. Jadi, limit x kuadrat dikurangin 1 per x dikurangin 1 untuk x mendekati 1 dari kiri sama dengan 2. Sedangkan dari kanan, limit x kuadrat dikurangin 1 per x dikurangin 1 untuk x mendekati 1 dari kanan sama dengan 2. Jadi, limit x kuadrat dikurangin 1 per x dikurangin 1 untuk x mendekati 1 hasilnya 2. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangin 1 per x dikurangin 1 berikut ini. Di sini grafiknya berlubang, artinya tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Tapi untuk x mendekati 1, nilainya mendekati 2. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi? Untuk menentukan nilai limit fx untuk x mendekati a, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, substitusikan nilai a jika fa terdefinisi. Maka limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa. Contoh, limit 2x ditambah 4 per 2x untuk x mendekati 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2 sama dengan 8 per 4 hasilnya 2. Kedua, jika fa tidak terdefinisi, maka limit fx sama dengan limitnya tidak ada. Contoh, limit 3x plus 4 per 2x dikurangin 2 untuk x mendekati 1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 4 per 2 dikali 1 dikurangin 2 sama dengan 7 per 0. Kalau pernya 0, maka limitnya tidak terdefinisi. Ketiga, jika fa sama dengan 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaiannya. Pertama, dengan cara memfaktorkan. Kedua, dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Contoh, limit x kuadrat dikurangin 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurangin x dikurangin 2 untuk x mendekati 2 sama dengan 2 kuadrat dikurangin 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat dikurangin 2 dikurangin 2 sama dengan 0 per 0. Ini bukan bentuk tak tentu. Dengan soal seperti ini, kita memilih cara dengan memfaktorkan pembilang dan penyebut. Ini kita faktorkan bagian atas dan bawah. Jadi,
limit x kuadrat dikurangin 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurangin x dikurangin 2 untuk x mendekati 2 sama dengan limit x dikurangin 3 dikalikan x dikurangin 2 per x dikurangin 2 dikalikan x ditambah 1 untuk x mendekati 2 sama dengan x dikurangin 3 per x ditambah 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 2 dikurangin 3 per 2 ditambah 1 hasilnya min 1/3. Contoh kedua, limit 2 dikurangin akar x ditambah 1 per x dikurangin 3 untuk x mendekati 3 sama dengan 2 dikurangin akar 3 ditambah 1 per 3 dikurangin 3. Hasilnya 0/0. Ini bukan bentuk tak tentu. Untuk itu, kita menggunakan strategi dengan pengalian sekawan. Limit 2 dikurangin akar x ditambah 1 per x dikurangin 3 untuk x mendekati 3 dikali 2 ditambah akar x ditambah 1 per 2 ditambah akar x ditambah 1 sama dengan limit 2 kuadrat dikurangin akar x ditambah 1 kuadrat per x dikurangin 3 dikalikan 2 ditambah akar x ditambah 1 sama dengan limit 4 dikurangin x ditambah 1 per x dikurangin 3 dikali 2 ditambah akar x ditambah 1 sama dengan limit 4 dikurangin x dikurangin 1 per x dikurangin 3 dikali 2 ditambah akar x ditambah 1 sama dengan limit 3 dikurangin x per x dikurangin 3 dikali 2 ditambah akar x plus 1 sama dengan min x dikurangin 3 per x dikurangin 3 dikali 2 ditambah akar x ditambah 1 sama dengan min 1 per 2 ditambah akar x plus 1 sama dengan min 1 per 2 ditambah akar 3 plus 1 hasilnya min 1/4. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah-kaidah limit. Pertama, jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n dan n lebih dari 0 maka limit x pangkat n untuk x mendekati a sama dengan a pangkat n. Contoh, limit x pangkat 4 untuk x mendekati 2 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kedua, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Limit k untuk x mendekati a sama dengan k. Contoh, limit 10 untuk x mendekati 1 sama dengan 10. Ketiga, limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Limit fx plus min gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a plus min limit gx untuk x mendekati a. Contoh, limit 3x ditambah 4x untuk x mendekati 1 sama dengan limit 3x ditambah limit 4x sama dengan 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 hasilnya 7. Keempat, limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Limit kurawa fx dikali gx kurawa untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Contoh seperti di bawah. Kelima, limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit fungsi. Limit k kurawa fx kurawa untuk x mendekati a sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati a sama dengan k kali a. Seperti di bawah. Keenam, limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsinya dengan syarat limit fungsi pembagi tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Ketujuh, limit dari suatu fungsi pangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya.
limit kurawa fx kurawa pangkat n untuk x mendekati a sama dengan kurawa limit fx kurawa pangkat n untuk x mendekati a. Contoh seperti di bawah ini. 8. Limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Limit kurawa n akar fx kurawa untuk x mendekati a sama dengan n akar limit fx untuk x mendekati a dikali n lebih dari 0. Contoh seperti di bawah ini. 9. Dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama jika fx sama dengan gx untuk semua nilai x tidak sama dengan a dan limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Maka limit gx untuk x mendekati a sama dengan L. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.